Oke guys, ini adalah Samsung Galaxy S24 Ultra. Dan di video ini gue mau ngebahas semua fitur AI-nya dan kemungkinan aplikasinya di kehidupan sehari-hari yang ya lumayan relevan lah ya sama gue. Ya sambil gue review tipis-tipis, so let's go. Hey, untuk ngebuka tahun 2024, Samsung ngajuin lagi tanggal peluncuran flagship awal tahunnya. Ada dua tuh, S dan Fold. Nah sekarang S tuh di awal tahun. Nah ini tadinya Singapura di awal Februari ke akhir Januari, geser semingguan lebih maju lagi. Well, Samsung wants to set the bar now earlier. Gue excited banget review smartphone ini karena banyak banget yang bisa dibahas. Karena kalau kita baca leaks-nya kemarin sebelum launching, memang sih kalau cuma bahas spek orang akan mikir, apa sih menariknya dari sekedar minor bumps in specs? Karena secara desain, perubahan itu terlihat dan terasa, oke? Di material yang digunakan terutama. S24 Ultra bukan di S24 lainnya, ini menggunakan titanium yang ini. Ini artinya durability-nya naik, tapi beratnya turun. Layarnya sedikit lebih besar karena memang bezelnya itu merata semakin tipis. Ya kecil banget sih memang bedanya, tapi kelihatan kok. Mungkin banyak orang yang nggak sadar, tapi begitu pegang akan kelihatan. Ini layar semua ini depannya. Secara desain sebenarnya juga berubah. Memang garis besar desainnya masih sama, tapi perubahannya ada di bentuknya yang nggak se-curvy dari S23 Ultra sebelumnya. Karena setelah dipegang, S24 Ultra itu terasa lebih boxy, lebih kotak, dan gue suka. Warnanya juga muncul dengan lebih banyak pilihan. Nah karena yang Ultra itu kan semua titanium, dia warnanya namanya titanium black, titanium gray, titanium violet, and titanium yellow. Dan juga ada warna khusus online di orange, green, and blue. Nah selain itu, sekarang bisa pakai flip suitcase. Iya, flip suitcase yang ada di saat Samsung memperkenalkannya di launch Z Flip 5 kemarin. Kali ini ada untuk S24 Ultra. Kebetulan di sini gue pegang beberapa. Ini sambil gue pasang satu, tapi kita lihat sisanya nanti. Nah, secara hardware, perubahan juga ada sebenarnya di sistem on-chip yang tadinya di 23 Ultra itu. Snapdragon 8 Gen 2 sekarang upgrade ke Gen 3. Ini berguna banget untuk beberapa hal. Salah satunya yang penting banget nih adalah AI. Nah, nanti ya, tapi kita bahas AI nanti. Tapi satu lagi yang signifikan adalah salah satu lensanya, yang lensa telenya terutama, itu upgrade dari 10 kali untuk di 10 megapiksel ke 5 kali tapi di 50 megapiksel. Ini naik levelnya sebagai smartphone konser. Apalagi dengan pixel yang membesar, nah untuk malam akan semakin seru. Let's get to the fun part, the AI. Untuk memahami cara kerja AI-nya, kita bahas dulu jalurnya ya. Cloud-based. Cloud-based adalah melakukan proses AI-nya di cloud, artinya melalui koneksi internet. Samsung berpartner dengan Google untuk menjalankan cloud-based AI-nya. Nah gini, waktu gue presentasi di acara launch party mereka kemarin, selalu diingatkan untuk menyebut beberapa fitur AI-nya dengan kata with Google. Oke, contoh yang rame-rame disebut Circle to Search itu harus dilengkapi dengan Circle to Search with Google. Mengingatkan bahwa memang kolaborasinya dengan Google. Circle to Search adalah search menggunakan Google dengan metode melalui apa yang ditampilkan di layar. Nah, waktu gue demo ini di TikTok dan Reels gue bikin satu konten tentang itu, komentarnya lucu-lucu nih. Semacam pada sewot, karena ini adalah sebenarnya Google Lens. Sebenarnya beralasan, nggak begitu salah juga, tapi nggak perlu sewot juga. Circle to Search itu memang produk Google, bahkan sudah ada di Google Pixel itu. Itu jelas lah, itulah Google Pixel yang smartphone yang katanya canggih tapi nggak bisa resmi di Indonesia. Kenapa ya? Tapi bedanya Circle to Search with Google di S24 Ultra yang gue pegang ini, yang pertama adalah S Pen-nya. Nah, S Pen-nya ini memudahkan kita untuk menandakan mana yang mau kita search. Namanya Circle to Search, tapi sebenarnya bukan circle aja dia bisanya. Dan kerennya Circle to Search ini menjadikannya sebenarnya sebuah upgrade dari Google Lens. Karena ini juga bukan seperti yang gue bilang tadi, bukan cuma circle, kita bisa scribble, kita bisa line, iya semacam coret-coret di sebuah image atau menggariskan, garis bawahi sebuah kata atau kalimat atau strike through lah ya, dan jadi menjadikannya sebuah search. Ini tambahannya dia bisa mencari di kondisi layar manapun, mau lagi di image, mau lagi viewfindernya foto aja sebelum ngambil foto, atau lagi nonton film. Bisa semua di search dan cara mengaktifkannya juga udah dedicated button, sudah embedded to the system, tahan tombol home. Lebih dong dari Google Lens ya nggak? Upgrade dong, setuju nggak? Setuju lah. Nah,
Satu lagi, ada yang bilang juga bahwa ini sebenarnya pakai Bixby dulu bisa. Betul, iya memang. Dulu kita marking berbentuk kotak di layar, terus cari di Bixby bisa juga. Tapi hasil search-nya agak berbeda ya. Menurut gue, Google ini lebih lengkap dan lebih relatable dengan location based segala macamnya lah. Nah, satu lagi contoh yang cloud based juga dan berhubungan dengan fotonya, ini lebih seru sebenarnya. Jadi demo gue di Reel satu lagi juga menunjukkan bahwa gue bisa mengubah sebagian dari fotonya untuk dimodifikasi secara misalnya ukuran, lokasinya di mana, dengan bantuan AI untuk merapihkan bagian belakangnya. Jadi bukan cuma gunting, pindahin, kan itu belakangnya ada yang bolong, nah itu dirapihin. Jadi rapih, lumayan rapih lah. Nah ini cara kerjanya yang menarik. Cara kerjanya juga kita butuh bareng-bareng tahu nih. Foto yang miring dirapihkan itu tergantung kita fotonya di mana. Maksudnya, cloud-based AI bekerja kan berdasarkan data. Dan semakin banyak data di luar sana, dia semakin pintar. Maksudnya, contohnya begini. Kalau kita fotonya adalah di Eiffel Tower, background foto salah satu paling populer di dunia, mungkin AI-nya akan bekerja lebih mudah karena stok fotonya banyak tuh yang ambil foto backgroundnya Eiffel Tower di seluruh dunia. Sedangkan foto kalau backgroundnya nggak dikenal ya mungkin studio gue ini gitu, dia nggak akan segitu pintarnya. Nah di foto yang tadi gue juga menghilangkan David juga mungkin nggak smooth karena lokasinya memang nggak segitu terkenalnya. Tapi indahnya AI adalah dia belajar. Semakin banyak data semakin pintar. Makanya kita sama-sama terus pakai. Maunya sih begitu. Nggak lupa di foto juga banyak edit-edit tipis dengan AI seperti reflection remover, di mana lo bisa ngilangin pantulan di cermin semisal kita lagi foto di dalam gedung tinggi yang misalnya ya di apartemen, di hotel keluar gitu, biasanya ada reflectionnya, atau di pesawat lo juga foto luar di malam-malam itu lebih terang sehingga cahayanya mantul. Paham kan? Bisa. Ada object eraser juga untuk ngilangin orang atau background di gambar yang misalnya kita rasa ganggu, nggak mau ada di foto. Istri gue sering banget tuh nunggu orang lain di belakangnya lewat dulu untuk foto. Ntar lu, ada orang di belakang, ntar lu. Sekarang kita nggak usah gitu lagi. Kalau ada orang di belakang tinggal kita hilangin. Contoh AI itu di video juga bisa sebenarnya. Gue coba ini dalam bentuk generative slow-mo. Pada dasarnya, generative slow-mo adalah membuat video yang nggak slow-mo pas kita ambil, itu jadi slow-mo. Cara kerjanya, ya dia tuh ada frame kan biasanya 24 frame per second atau video yang 30 frame per second itu dipisahin, taruh frame di tengahnya. Jadi 30 dibuat jadi 60 frame per second dengan membuat frame baru di antaranya. Itu dengan bantuan AI. Hasilnya seperti bisa dilihat sendiri. Memang nggak seperti kalau kita emang udah set slow-mo sebelumnya. But it works. Ini berguna buat kita yang lupa ngeset ngerekam slow-mo karena mau nangkap momen yang sebenarnya sulit banget terulang. And I think it's smart, it's helpful. Ada lagi AI yang bisa membantu productivity seperti Note Assist dan Voice Transcript. Jadi di S24 Ultra ini yang bisa membedakan kan dibanding S24 lainnya adalah S Pen-nya. Salah satu alasan orang memilih smartphone ini ya S Pen dan berhubungan dengan penggunaan note-nya, note taking-nya. Kalau kita nulis di note sambil berdiri, sambil jalan, buru-buru biar cepat, akibatnya tulisannya agak mencong-mencong, berantakan. Nah, AI-nya ini bisa banyak banget misalnya benerin tulisan dari yang miring jadi lurus, lalu next levelnya lagi ngubahnya jadi ke teks hingga membuat format tulisan itu next levelnya lagi jadi bullet points, jadi semacam di summary. Jadi lebih enak lagi dibacanya. Ini genius sih, jadi nggak cuma ngerapihin tapi juga bikin lebih enak dibaca. Pasti terasa termudahkan banget. Dan ada juga voice transcript. Voice recorder ini bisa merekam suara kita sambil bikin transkripnya. More than 2,000 books are dedicated to how Warren Buffett built his fortune. Many of them are wonderful, but few pay enough attention to the simplest fact. Buffett's fortune isn't due to just being a good investor, but being a good investor since he was literally a child. Transcribe. Semacam punya sekretaris pribadi lagi steno. Tahu nggak sih? Pada tahu steno nggak sih? Waduh, jadul banget tuh. Tapi ini ingat, tergantung bahasa yang kita gunakan dan mungkin aksennya ya.
jelas nggak kita ngomongnya. Tapi lagi-lagi nggak apa-apa, gunain aja terus yang sering karena lama-lama AI belajar. Satu lagi yang perlu di note dari cloud base ini adalah ngaruhnya kecepatan internet. Karena semakin cepat internet kita, semakin cepat juga kerja AI-nya. Dan artinya tanpa internet, yang cloud base ini nggak akan bekerja sama sekali. Akan terasa saat kita menggunakan generative AI-nya di sebuah foto yang kita koreksinya semakin banyak. Akan lebih lambat pastinya. Tapi setidaknya dengan kita tahu ini mindsetnya bahwa cloud base tuh pakai internet dan tergantung internetnya, kita bisa lebih sadar mungkin. Atau bikin kita mau upgrade internet. Nah, satu lagi AI-nya, kalau nggak ada internet, ada yang namanya on-device based. Jadi dari cara kerjanya ini adalah perhitungan AI-nya yang semua bergerak di teleponnya. Nah ini kenapa Gentry tadi penting. Ini tidak membutuhkan internet sama sekali. Bisa dibuktikan dengan saat kita menggunakan live translate. Kita bisa telepon, diterjemahkan secara langsung tanpa internet. Teleponnya ya pakai jalur telepon biasa, bukan data, bukan WhatsApp call ya, tapi telepon biasa. Ini dengan catatan ini kalau kita menggunakan translatornya Samsung. Kalau kita menggunakan translatornya Google, kita akan membutuhkan internet. Nah, ini ada settingnya, di set di menu translation. Nah, sebelumnya lagi, kita perlu sebenarnya download language pack yang dibutuhkan terlebih dahulu. Oke, misal mau English ke Korea atau Korea ke English. Jadi dua bahasa itu harus terdownload. Atau 13 bahasa yang sudah available ini bisa dipilih sendiri. Mendownloadnya butuh waktu 200-500 MB kalau nggak salah per language pack, per bahasa. Dan download ya makanya kita sebenarnya nggak akan perlu mendownload 13 bahasa seluruhnya. Download yang diperlukan saja. Hapus, download lagi nanti di saat yang dibutuhkan. Nah, sesudah itu yuk kita kasih lihat nih gimana. Hi Audrey, what are you doing? Je suis en train de regarder la télévision. I'm watching television. Ini ada satu lagi yang juga termasuk dengan bahasa, berhubungan dengan bahasa. Fitur chat assist pun begitu. Fitur yang memudahkan kita ngobrol chatting dengan otomatis ditranslate ke bahasa asing ini juga on device. Setelah mendownload language pack tadi, baru bisa dilakukan. Bukan hanya membantu menerjemahkan, tapi juga membantu mengatur tone of voice. Maksudnya gimana? Nah kan kadang dalam kita berbahasa asing, kita bukan hanya nggak tahu artinya, tapi kita juga kadang-kadang harus tahu cara ngomongnya gimana sih, tone of voice-nya gimana sih. Apakah kita menggunakan tone of voice yang benar ke orang yang tepat, misalnya apakah formal, apakah sopan, atau terlalu kasar. Ya kalau teman mungkin lebih aman ya, tapi kalau calon klien mungkin, customer, nah kalau atasan gimana? Nah ini masalah ini bisa terpecahkan. Nih ya, gue demo ngobrol sama teman gue yang bisa berbahasa asing, kita coba. Sebenarnya kita coba nih, bahasa Prancis, bahasa yang udah gue pelajarin 200 hari lebih di Duolingo tapi nggak bisa-bisa. Mungkin dengan bantuan chat assist-nya S24 Ultra jadi bisa. Nah, itulah AI yang dipamerkan sebagai fitur baru. Tapi sebenarnya under the hood, AI juga bekerja di banyak bagian lain di smartphone-nya. Hal seperti penentuan refresh rate layar yang adaptif. Karena itu juga berhubungan dengan penggunaan baterai. Dan banyak lagi sebenarnya. Nah, kalau mau lihat rangkuman bisa apa aja nih AI-nya, lo cek ke settings-nya. Terus ada advanced features, ada advanced intelligence. Nah, di situ. Advanced intelligence, not artificial. I see what you did there, Samsung. Nah, buat yang bertanya-tanya aman apa enggak, well, Samsung klaim data semua terproteksi oleh Knox. Tapi buat yang masih worried, di AI-nya sebenarnya optionnya itu juga ada, memberikan pilihan untuk memproses semuanya on device, nggak di internet. Bisa sih, bisa, tapi hasilnya tentunya akan lebih terbatas daripada kita ke cloud base. But it's there, it's in the settings. Well, kalau gue sih, gue nggak segitu concernnya. Gue cukup yakin dengan Samsung, dengan Knox-nya. And kalaupun ada apa-apa, I'm quite an open book. So, have at it. Jadi, overall gini. Secara spek mungkin akan ada yang beranggapan naiknya tuh sedikit, tipis. Coba ya kita list down. Sistem on chip, vapor chamber yang lebih besar, salah satu lensa yang lebih besar megapikselnya, material body yang komposisi daur ulangnya lebih banyak, terang dan datarnya layar. Tapi banyak juga ya sebenarnya ya. Karena meski baterai, RAM, dan storage nggak upgrade, mungkin minor emang untuk sebagian orang. Tapi dengan adanya AI tadi,
membuat S24 Ultra itu terasa refresh banget, baru banget. Nah pertanyaannya, ini AI-nya apakah akan ada di seri Samsung lain? Mungkin ada, tapi mungkin masih nanti dan nggak semua fiturnya, tergantung. Kalau menunggu update, boleh. Tapi ngomongin soal update, tahu nggak sih S24 Ultra ini dijanjikan dapat update 7 tahun ke depan. Gue yakin dalam 7 tahun gue nggak pakai ini lagi sih. Tapi ini hebat, rekor nih sejauh ini. 7 tahun ke depan masih dapat update. Nah ada lagi satu upgrade yang nggak kerasa, tapi jadi faktor penentu. Dan mungkin aja bisa bikin pengguna merek sebelah pindah, OS sebelah pindah. Ini kolaborasinya dengan third party app seperti Snapchat dan Instagram. Instagram yang penting, yang memungkinkan kita upload konten sesuai dengan aslinya. Jadi apapun yang kita rekam di aplikasi Instagram akan tampil seperti mau kita, seperti as it is. Yes, no loss of quality. Looks minor tapi it can be a game changer sebenarnya. Oke, memang ada harga 2 juta lebih mahal dibanding pendahulunya. Itu tapi dijawab dengan minor spec bump tadi, minor but major feature bump. Sebuah smartphone yang sebenarnya lengkap. Semua ada, dari segi performance, kece, dari segi layar, paling the best. Fitur yang ada 1 juta, bahkan 2 juta tadi bedanya ya. Dan MKBHD pun bilang sama hal di reviewnya, bahwa ini paling lengkap. Tapi ya balik lagi, ingat semua itu disesuaikan dengan dompet masing-masing ya. Itu penting. Kalau emang ada budgetnya silakan. Gue rekomen dengan sangat sebagai smartphone terlengkap yang ada di luar sana. Bener deh, cuma harga aja sih tadi yang mungkin challenging untuk sebagian orang di sana. Well, selama masa PO, kalian bisa dapat the best deal dengan double storage and cashback dari bank-bank tertentu. Tapi kalau itu lewat, still go get this phone. It's more than an iPhone. It's AI phone. Galaxy AI. Gimana? Suka bahasan tentang S24 Ultra ini? Boleh komentarnya ditunggu, kita bahas bareng-bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subs. Bye now. Be nice. Nggak boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Saya pilih semuanya dan tidak semua. 마지막 순간까지